Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran khususnya untuk kelas 1 Ulia Tamhidi. Ya. Nah, tapi pembelajarannya kita tidak melakukan tatap muka secara langsung, tapi secara online. Baik, silahkan buka kitabnya, Kitab Mabadi Ilmu Fikih halaman 10, yaitu syarat wudhu dan mandi. Nanti mohon kepada seluruh santrinya, setelah kita kirim video ini, mohon subscribe-nya dan like-nya, kemudian komen nama santri yang mengikuti. Nah, jadi situ kita lihat kan siapa yang aktif. Kalau kita lihat di grup tadi ada sekitar 53 peserta. Nah, jadi mohon semuanya tulis nama dan alamat. Nah, jadi kita tak bisa mencek siapa yang mengikuti pelajaran kita khususnya untuk pelajaran fikih. Baik, kita mulai, yaitu syarat wudhu dan mandi, yaitu 10 perkara. Pertama, al-Islam, yaitu Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya telah mengerti, membedakan yang baik dengan yang buruk dan dapat makan sendiri, atau itu arti mumayyiz. Nah, jadi seseorang yang meskipun belum balik, tapi dia melakukan wudu dengan syarat, dengan sunnah-sunnahnya, kemudian dengan rukun-rukunnya, maka hukumnya sah wudunya tersebut walaupun dia belum balik, tapi dia sudah mumayyiz. Kemudian yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Nah, kalau perempuan sedang haid dan nifas, maka wudunya tidak sah, tidak berpengaruh. Nah, tapi walaupun dalam keadaan haid dan nifas ini mereka berwudu, nah maka wudu mereka tidak bisa digunakan misalnya untuk sembahyang atau membaca Quran, tidak bisa. Nah, jadi harus suci daripada haid dan nifas. Kemudian yang keempat, suci daripada sesuatu yang menegahkan sampai air kepada kulit. Nah, jadi wudu kita akan sah, wudu kita akan diterima apabila ketika kita melakukan wudu tadi tidak ada sesuatu yang menegah air tadi ke kulit kita, misalnya muka. Nah, harus bagian muka ini jangan ada misalnya ada yang menempel, misalnya lem atau tap X atau sesuatu, atau misalnya getah misalnya, atau sisik iwak, sisik ikan. Nah, yang bisa menegah ketika kita berwudu. Nah, maka nih bagian yang ditempelkan sisik ikan tadi tidak basah di dalamnya. Nah, maka wudunya tidak sah. Jadi itu harus dibuang dulu, ataupun misalnya lem atau dan lain sebagainya yang menempel di bagian anggota wudu harus dibersihkan atau dibuang. Nah, setelah itu baru kita melakukan wudu. Nah, maka wudunya akan sah. Jadi jangan ada sampah yang menempel, baik di mana bagian di kuku ataupun di kulit. Nah, kemudian yang kelima, tiada ada atas anggota sesuatu yang merubahkan air. Nah, tidak ada atas anggota sesuatu yang merubahkan air. Nah, contohnya misal ketika di anggota tubuh kita ini ada misalnya, katakanlah itu pewarna. Nah, pewarna, wantek dan lain sebagainya. Nah, menempel, tapi langsung kita bawa berwudu. Nah, otomatis ketika wudu kita tadi bercampur dengan pewarna tadi, maka warna wudu tadi, air wudu tadi berubah menjadi berwarna. Nah, ketika berwarna, maka
air tadi tidak sah digunakan untuk berwudu karena alasannya air tadi tidak lagi bersifat mutlak. Nah, jadi wudu itu bisa digunakan airnya harus dalam keadaan mutlak. Arti mutlak tidak berubah, tidak bercampur dengan sesuatu. Nah, sama misalnya kasusnya seperti ini, kita menggunakan apa? Menggunakan minyak harum, lalu kita sapukan di telapak tangan. Nah, lalu kita batal wudu. Nah, lalu kita ambil air wudu. Nah, ketika air wudu kita ambil di tangan kita, maka minyak harum tadi akan bercampur dengan air wudu yang ada di tangan. Nah, ini tidak bisa digunakan. Tidak sah menggunakan ini karena airnya sudah bercampur dengan minyak harum. Dan ini airnya tadi tidak mutlak lagi. Lalu bagaimana caranya? Solusinya maka dicuci dulu tangan kita untuk menghilangkan menghilangkan minyak harumnya tadi. Nah, baru kita melakukan wudu. Nah, itu maksudnya untuk yang ke bagian yang kelima. Kemudian yang keenam, mengetahui segala fardunya. Nah, jadi kalau orang berwudu tapi tidak mengetahui rukunnya, maka wudunya tidak sah. Walaupun dia melakukannya benar. Dari awal sampai akhir benar. Nah, tapi dia tidak mengetahui yang dikerjakannya itu rukun atau tidak. Nah, jadi dia harus belajar mengetahui fardu daripada wudu tersebut. Kemudian yang ketujuh, bahwa jangan mengiktikadkan salah satu daripada fardunya itu sunnah. Artinya dia tidak meyakini bahwa misalnya membasuh muka tadi itu sunnah, padahal itu rukun. Tidak meyakini bahwa rukun itu termasuk daripada sunnah. Ya, fardunya atau rukunnya rukun dan sunatnya sunat, beda. Nah, jadi itu harus dibedakan. Misalnya berkumur-kumur itu sunat. Kemudian membasuh telinga itu sunat. Nah, yang wajib nanti kita akan masuki rukun wudu. Oh, sudahlah, rukun wudunya sudah lewat. Ini syarat-syarat wudu. Nah, kemudian yang kedelapan, air yang suci menyucikan. Artinya air tadi harus mutlak. Nah, sama kita juga misalnya membersihkan najis, kita bebasuh selesai daripada BAB atau buang air kecil, maka kita menggunakan air yang kita gunakan itu harus mutlak. Arti mutlak, air yang kita gunakan tadi bisa digunakan juga untuk berwudu. Artinya sama, bila air tadi bisa digunakan untuk berwudu, berarti bisa digunakan untuk membersihkan najis. Nah, tapi bila sudah berubah misalnya, maka tidak bisa mengangkatkan hadas kecil. Contoh misalnya airnya tadi dicampur dengan bunga mawar, bunga melati. Nah, maka kemutlakannya hilang. Lalu air tadi berubah, asalnya air mutlak lalu berubah menjadi air mawar, air melati. Nah, air kembang misalnya. Nah, maka tidak sah lagi untuk digunakan untuk membersihkan najis ataupun untuk mengangkatkan hadas kecil atau berwudu. Nah, itu maksudnya air suci menyucikan. Kemudian yang kesembilan, masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Bagi orang yang punya hadas artinya apa nih? Katakanlah penyakitnya sulusil baul, kalau dalam bahasa Arabnya sulusil baul. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya dia ini punya penyakit kemaluannya tadi selalu mengeluarkan air kencing. Dalam beberapa waktu ada keluar. Ya, ada kerusakan di dalamnya. Nah, lalu tidak bisa lagi mengontrol istilahnya kita kalaunya keran itu nih on off-nya rusak. On off-nya rusak. Nah, jadi kadang keluar misalnya karena guncangan keluar. Nah, itu namanya sulusil baul. Nah, bagi orang yang seperti itu tidak bisa berwudu terlebih dahulu. Nah, syaratnya sah wudunya apabila dia sudah masuk waktu sembahyang baru berwudu. Nah, itu pun harus misalnya menggunakan
diamankan. Misalnya di apa kemaluannya tadi digunakan plastik es misalnya kan, plastik pembungkus kacang. Nah, lalu dimasukkan di situ, lalu diikat. Tapi ikatnya jangan terlalu kencang, sedikit aja. Yang penting bisa tidak lepas. Nah, lalu dia setelah selesai itu lalu berwudu. Nah, walaupun ketika berwudu tadi air kencingnya keluar, nah maka wudunya tadi sah tetap. Nah, karena ini sudah darurat bagi orang tersebut karena dia punya penyakit yang namanya solusil baul. Dan ini hanya bisa wudunya tadi untuk digunakan untuk 1 kali sembahyang fardu. Nah, kalau sunat bisa beberapa kali. Nah, tapi ingat, bagi orang yang solusil baul ini, apabila air kencingnya tadi kena pakaiannya, kena celananya, maka celananya tadi najis, harus diganti ketika dia mau sembahyang atau sholat. Ya, kemudian yang terakhir, yang ke-10, berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Jadi yang ke-9 tadi, masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas baru melakukan wudu. Yang ke-10 berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Nah, habis sudah kita bahas tentang syarat wudu dan mandi. Nah, jadi sama ini, antara syarat wudu dan mandi. Nah, kemudian kita masuki segala yang membatalkan wudu. Nah, segala yang membatalkan wudu ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan salah satu daripada ini, maka wudu kita akan batal. Dan efeknya kita tidak boleh sholat tanpa wudu. Nah, apabila kita lakukan sholat tanpa wudu, maka nilainya 0 atau nihil, tidak ada artinya. Nah, jadi kita perlu perhatikan. Nah, cuman di sini yang membatalkan wudu ini hanya ada 4 perkara, mudah diingat, dan ini perlu diingat terus menerus supaya kita tidak melakukannya ketika kita mau sholat. Pertama, keluar daripada salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Nah, keluar sesuatu ini perlu dipahami, keluar daripada salah satu 2 jalan, yaitu kubul atau dubur. Sama ada yang keluar itu najis atau tiada. Artinya kalau najis jelas, kalaunya dari dubur kentut atau BAB misalnya kan, atau misalnya dari kubulnya kencing misalnya, mazi misalnya, atau wadi yang keluar cairan di situ, maka wudunya akan batal. Nah, kemudian selain daripada itu keluar sesuatu, maka hukumnya batal. Contoh misalnya, seseorang kena penyakit karami. Karami, tahu karami? Bakaramian. Nah, biasanya kan gatal. Nah, lalu dari duburnya keluar karaminya tadi seperti ulat lah, atau lebih kecil seperti ulat, atau seperti cacing yang kecil-kecil. Nah, keluar, tidak ada mengeluarkan angin, tidak ada mengeluarkan kotoran dari duburnya, tapi itu keluar. Atau misalnya cacing keluar dari duburnya. Nah, maka ini pun membatalkan wudu. Nah, jadi kita pahami, yang membatalkan wudu itu keluar daripada 2 jalan ini, salah satunya apapun. Bukan hanya yang lazimnya keluar dari 2 jalan itu, tapi selain daripada keluar benda apapun, maka hukumnya batal wudunya. Nah, benda atau angin yang lain daripada mani dirinya. Nah, kalau air, ada pengecualian. Kalau keluar air mani, maka tidak membatalkan wudu. Wudunya tidak batal. Nah, tetapi dia wajib mandi. Itu yang pertama yang membatalkan wudu. Kemudian kita masuki yang kedua.
hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, melainkan tidur orang yang tetap kedudukannya. Nah, yang kedua ini yang membatalkan wudhu itu adalah tidur. Nah, tidur atau hilang akal. Hilang akal tadi disebut dengan tidur atau lainnya. Nah, maka ini pun membatalkan wudhu. Kita sudah wudhu, kemudian kita berbaring, ternyata kita ketiduran walaupun hanya 1 menit atau 2 menit. Nah, maka wudhu kita sudah batal. Atau misalnya hilang akal ketika kita selesai berwudhu, setelah selesai berwudhu jalan, kemudian jatuh, terpleset, jatuh, kemudian pingsan. Nah, maka karena pingsan lalu hilang akal, sama hukumnya tadi seperti tidur. Maka ketika kita sadar, nah maka wudhu tadi harus kita ulang untuk melakukan sembahyang. Atau sesudah berwudhu misalnya hilang akal dengan disengaja, misalnya melimpok. Jadi habis wudhu melimpok, hilang akalnya. Atau misalnya minum minuman yang memabukkan, hilang, nah maka berarti batal juga wudhunya. Nah, tapi seperti itu, nauzubillah. Nah, kemudian kecuali ada pengecualian. Tidur, ada orang yang berwudu, setelah berwudu tidur tapi tidak batal. Nah, lalu caranya seperti apa? Yaitu tidurnya dengan cara duduk yang tamkin atau duduk yang tetap. Dia duduk tapi tidak bergerak ke kiri ke kanan, ke muka ke belakang, tetap tidur. Duduk tapi dalam keadaan tidur, dan pantatnya tidak terangkat. Nah, maka walaupun 1 jam dia tidur seperti itu, dalam keadaan seperti itu, maka wudunya tidak batal. Jadi tidak heran kalau misalnya ketika kita hari Jumat mendengarkan khatib menyampaikan isi pidatonya atau isi ceramahnya ketika di atas mimbar. Nah, lalu ada orang yang tidur tapi dalam keadaan duduk. Nah, bahkan sampai mendengkur misalnya, mengaruh. Nah, ketika selesai, nah maka dia tidak batal wudunya. Ketika kita bangunkan, dia langsung berdiri sembahyang sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya. Karena wudunya tidak batal walaupun dia tidur. Nah, jadi ada pengecualian. Nah, tidur tapi dalam keadaan duduknya tidak berubah, tetap. Nah, kalau terangkat batal. Nah, kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu itu bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang besar keduanya. Yang besar keduanya maksudnya yang balik keduanya, antara laki-laki dan perempuan tadi sudah balik, lagi dihalalkan nikahnya yang tiada berlapik. Kemudian dia boleh kawin antara laki-laki dan perempuan tadi, kemudian tidak ada berlapik. Nah, maka wudunya batal. Jadi bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan, bersentuhan, disengaja ataupun tidak disengaja, maka hukumnya batal. Nah, jadi harus kita jaga yang ketiga ini, jangan sampai kita bersentuhan dengan kulit kita dengan perempuan. Nah, kalau kita sudah berwudu. Nah, misalnya kita belanja di toko atau di kios, nah lalu kan yang penjualannya acil. Nah, lalu ketika kita misalnya menyerahkan uang, duit, nah lalu hati-hati kalau misalnya tersentuh tangannya ketika kita menyerahkan, lalu tersentuh, nah maka batal. Tapi bertemu kulit. Nah, lalu misalnya kalau yang kuku dengan kuku atau kuku dengan kulit, nah maka tidak batal. Kita punya kuku yang panjang kemudian tersentuh kulit perempuan, nah maka tidak membatalkan wudu. Atau misalnya kita tersentuh rambut perempuan. Nah, biasanya kan rambut perempuan panjang. Nah, kebetulan tidak disengaja misalnya kita menyentuh rambutnya tadi. Nah, maka
kulit kita atau tangan kita menyentuh rambut maka tidak membatalkan wudhu. Atau misalnya lagi gigi, nah gigi kita misalnya tersentuh gigi seorang perempuan yang halal yang boleh nikah, tapi tidak kena bibirnya, giginya aja misal. Kebetulan pas ada lagi orang perempuan tadi ketawa, lalu kita misalnya entah tangan tadi kemana misalnya, lalu menyentuh gigi, maka gigi bersentuhan tadi tidak membatalkan wudhu. Apalagi misalnya gigi bertemu gigi, ini asal bibirnya tidak kena, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, kemudian yang terakhir yang membatalkan wudhu adalah tersentuh kubul atau dubur anak Adam. Tersentuh kubul atau dubur anak Adam dengan telapak tangan atau perut jari. Nah, jadi kalau kita menyentuh kemaluan kita sendiri atau misalnya kita menyentuh dubur, nah maka hukumnya batal dengan ini telapak tangan ini. Nah, tapi kalau dengan ini telapak belakang tangan kita maka tidak membatalkan wudhu. Misalnya kita gatal misalnya lah, gatal, nah lalu kita letakkan tangan seperti ini, nah, lalu kita masukkan misalnya ke celana gitu kan. Begeru. Nah, maka tidak akan membatalkan wudhu. Wudhu kita tidak batal selama seperti ini, asal jangan menyentuh telapak tangan kita baik kiri atau kanan. Nah, jadi begaru misalnya gitu, masukkan ke celana, tidak batal. Nah, yang batal ini di sini. Atau kita misalnya menyentuh kemaluan adik kita, membasuhi bekamih misalnya atau BAB, nah maka batal karena kita menyentuh kemaluannya atau duburnya dengan perut jari. Ya, jadi yang keempat ini tersentuh kubul atau dubur anak Adam sengaja atau tidak disengaja, nah maka batal wudhu orang tersebut, orang yang menyentuh. Tapi kalau orang yang disentuh tidak batal. Yang batal itu yang menyentuh. Si A misalnya menyentuh kemaluan si B, si B sudah berwudhu, nah lalu yang batal si A, si B-nya tidak batal. Seperti itu. Nah, itulah diantara segala yang membatalkan wudhu. Ini harus diingat, dihafal, supaya kita tidak melakukannya dan kita tahu bahwa ketika melakukan itu batal. Nah, habis kemudian kita lanjutkan selanjutnya, diharamkan atas orang yang tiada berwudu itu 4 perkara. Nah, jadi diharamkan atas orang yang tiada berwudu itu 4 perkara. Pertama, sembahyang. Nah, jadi tidak boleh orang yang tidak berwudu sembahyang. Ini hukumnya diharamkan. Arti diharamkan itu kalau dilakukan maka menimbulkan dosa. Nah, jadi jangan sholat kalau kita tidak berwudu. Kenapa? Karena hanya menimbulkan dosa. Yang kedua, tawaf. Nah, kalau sudah batal wudu maka jangan dilanjutkan tawafnya walaupun tadi dia sedang tawaf. Karena kalau dilanjutkan maka diharamkan bagi orang yang tadi yang batal wudu. Lalu dia harus berwudu dulu baru menyambung tawafnya tadi. Walaupun sudah beberapa kali misalnya. Atau tawaf terakhir yang dilakukannya tawaf ke-7. Tapi ketika batal wudunya, nah maka berhenti berwudu dulu, kemudian sambung kembali tawafnya. Kemudian yang ketiga, menyentuh Quran. Nah, jadi orang yang tidak berwudu jangan menyentuh Quran. Kenapa? Karena dikatakan ditulis di Al-Quran kan ada di sampul-sampulnya biasanya la yamassuhu ilal mutahharun. Nah, itu larangan, artinya jangan menyentuh Al-Quran kecuali sudah suci, artinya dalam keadaan berwudu. Nah, kalau tidak berwudu maka jangan menyentuh Quran karena hukumnya haram, arti haram kita berdosa. Nah, tapi ada situasi-situasi
yang kalau dikatakan darurat bisa kita walaupun tidak berwudu, kita tidak berdosa menyentuh Quran. Contoh misalnya kita melihat ada Al-Quran di tengah jalan, di jalanan. Nah, kalau kita misalnya ketika itu kita tidak berwudu. Nah, kalau kita berwudu, mungkin kemungkinan ada yang sudah lewat kemudian menabrak atau mengkotori Al-Quran tadi. Nah, lalu kita tidak berwudu, lalu kita ambil langsung, kita letakkan kepada tempat yang layak untuk diletakkan Al-Quran tadi. Nah, maka situasi seperti ini dinamakan darurat, boleh. Nah, jadi kada mutlak harus ketika kita tidak berwudu tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak. Ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Nah, kemudian yang keempat yang diharamkan ketika orang tidak berwudu yaitu menanggung Al-Quran, membawa Al-Quran. Nah, tidak boleh. Nah, jadi kalaunya kita punya Al-Quran, kalaunya kita mau membawa, nah jadi kita harus juga berwudu terlebih dahulu. Nah, kemudian dan diharamkan atas orang yang junub itu 6 perkara. Ini orang yang berhadas besar. Ada 6 perkara yang dilarang. 4 perkara yang tersebut ya tadi sembahyang, tawaf, menyentuh Quran dan menanggung atau membawanya. Kemudian yang kelima, berhenti di dalam masjid. Nah, jadi ketika seseorang junub, maka dia tidak boleh berhenti atau berdiam di dalam masjid. Kalau melewati boleh, tapi tidak boleh berdiam, berhenti di dalam masjid tadi. Nah, ini bagi orang yang junub. Kecuali misalnya ada uzur lagi. Misal seseorang tadi tidur di dalam masjid, kemudian tanpa sepengetahuannya dia tertidur, kemudian tanpa sepengetahuan kaum masjid, nah lalu dikunci semua semua pintu, semua jendela. Nah, akhirnya bangun si yang tidur tadi, tapi ketika dia tidur tadi misalnya dia bermimpi kemudian mengeluarkan air mani. Nah, maka dia junub dalam keadaan junub di dalam masjid. Nah, tapi karena dia misalnya mau keluar karena pintunya terkunci, menunggu si kaum tadi yang mau membuka masjid. Nah, maka ini namanya juga darurat atau uzur. Dan pada waktu itu maka tidak berdosa karena uzur. Seandainya dia ada pintu yang terbuka, mungkin dia akan langsung keluar karena dia mengetahui kalau dia sedang junub. Nah, kemudian yang keenam, yang diharamkan bagi orang yang junub itu adalah membaca Quran. Jadi ketika kita junub jangan membaca Al-Quran. Ya, mandi dulu. Jadi setelah selesai mandi berwudu, nah baru mau silahkan mau membaca Al-Quran. Tapi ketika dalam junub jangan. Nah, mandi dulu. Setelah selesai ya berwudu, kemudian silahkan membaca Quran. Inilah diantara diharamkan atas orang yang tidak berwudu, kemudian diharamkan atas orang yang junub. Nah, kemudian tambahannya, dan diharamkan atas orang yang haid dan nifas itu 10 perkara. Haid dan nifas. Nah, jadi orang yang haid ini khusus bagi perempuan dan nifas ada 10 perkara. Pertama, 6 perkara yang tersebut artinya yang diharamkan ketika orang yang tidak berwudu itu ada 4, kemudian tambahannya diharamkan atas orang yang junub ada 6, kemudian tambahannya ada 3. Pertama puasa, yang ketujuh puasa. Nah, jadi bagi orang yang tadinya puasa kemudian kedatangan haid, maka otomatis puasanya batal. Nah, puasanya langsung otomatis batal. Dan dia tidak boleh melanjutkan puasanya. Ya silahkan, misalnya setelah datang haid tadi dia makan dan minum, karena baginya sudah batal puasanya dan tidak berdosa ketika dia makan dan minum. Kemudian yang kedelapan, tolak. Nah, jadi bagi seorang suami mentalak
istrinya dalam keadaan haid dan nifas itu hukumnya haram, tapi tetap sah talaknya, tetap jatuh talaknya. Nah, jadi bagi suami misalnya kalau mau menceraikan istrinya, ya tunggu kondisinya dalam keadaan suci. Nah, lalu ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan suci, maka dia tidak mendapatkan dosa. Nah, tapi kalau dalam keadaan haid atau nifas, maka si suami tadi mendapatkan dosa karena itu diharamkan. Nah, kemudian yang ke-9, berjalan-jalan di dalam masjid jika ditakuti ia mengotorinya. Bagi orang yang haid dan nifas, nah larangannya yaitu di antara yang diharamkan adalah jangan berjalan-jalan di dalam masjid jika tiada ditakuti mengotorinya atau ditakuti mengotori masjid tadi. Nah, jadi bagi orang yang haid, ya jangan masuk ke dalam masjid. Tapi kalau memang ada keperluan, nah itu boleh. Ada keperluannya di masjid, di dalam masjid tadi misalnya. Katakanlah misalnya si perempuan tadi sedang haid, tapi dia tugasnya adalah membersihkan masjid misalnya. Nah, itu boleh. Boleh. Nah, tapi dengan catatan bahwa dia selama dia berada di dalam masjid membersihkan masjid tadi tidak mengotorinya. Ya, jangan sampai gara-gara dia haid atau nifas tadi lalu dia misalnya tidak menjaga itu. Nah, jadi harus tidak mengotorinya. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-10, bersedap-sedap dengan antara pusat dan lutut ketika haid dan nifas. Nah, bagi seorang suami jangan melakukan muqaddimah jimak. Muqaddimah. Nah, karena dengan melakukan itu bisa menjerumuskan nanti kepada berhubungan badan. Nah, maka ketika berhubungan sedangkan istrinya sedang haid, istrinya sedang nifas, maka ini adalah salah satu daripada dosa besar. Nah, jadi jangan sampai dilakukan oleh seorang suami. Iya, suaminya dapat dosa, kemudian istrinya pun dapat dosa. Kenapa? Karena si istri tadi dia sadar bahwa dia sedang haid dan dia tidak boleh melakukan hubungan itu dengan suaminya. Ya, kemudian segala yang mewajibkan mandi. Nah, jadi bagi seseorang perempuan atau laki-laki kalaunya melakukan salah satu daripada 6 perkara ini, maka dia wajib mandi. Pertama, memasukkan khasyafah, yaitu alat jimak laki-laki ke dalam faraj, yaitu lubang kemaluan, kubul atau dubur. Nah, jadi seseorang misalnya memasukkan alat kemaluannya kepada alat kemaluan sejenisnya, ya laki-laki berhubungan dengan perempuan tadi. Nah, apabila masuk hasyafahnya, helmnya, hasyafah itu kan helmnya. Nah, maka sekedar itu walaupun tidak keluar mani, nah maka wajib sudah keduanya tadi mandi. Nah, itu yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua, keluar mani. Nah, apabila keluar mani, maka wajib bagi seorang laki-laki ataupun perempuan, disengaja atau tidak disengaja, kemudian mengeluarkan air mani, maka baginya wajib mandi. Nah, kemudian yang ketiga, sehabis haid. Nah, ini wajib mandi. Jadi misalnya bagi perempuan sudah, ya katakanlah misalnya hari ini terakhir haid, ya katakanlah misalnya kebiasaannya 7 hari. Nah, lalu hari ini ke-7, kemudian setelah biasanya misalnya jam setelah zuhur, pas zuhur berhenti darahnya keluar. Nah, setelah berhenti tadi ditunggunya ya memang sudah tidak ada keluar lagi, maka setelah itu dia wajib mandi. Ya, sebelum mandi dia harus membersihkan dulu najis yang ada.
Kemudian selanjutnya yang keempat, sehabis nipas. Nah, setelah dia misalnya berhenti nipasnya, darahnya keluar, ya nipas kan ada dua bagian. Pertama, kebiasaannya nipas itu 40 hari. Nah, pas hari ke-40 misalnya ditunggunya, dilihatnya, diceknya tidak ada keluar darah, nah maka otomatis dia setelah itu harus mandi junub, mandi wajib. Atau misalnya ketika berakhir 60 hari, setelah 40 hari masih keluar 41, 42, 43 seterusnya. Nah, lalu sampai hari ke-60. Nah, lalu setelah 60 lalu tidak ada lagi keluar, maka setelah itu wajib dia mandi. Kemudian keluar anak habis melahirkan, nah maka juga diwajibkan mandi keluar anak. Kemudian yang keenam, mati selain daripada mati syahid. Nah, jadi kalau seseorang meninggal, siapapun itu, laki-laki atau perempuan ataupun kanak-kanak, apabila dia meninggal maka diwajibkan mandi. Tapi yang wajib memandikan adalah orang yang hidup, bukan diwajibkan bagi orang yang meninggal tadi. Artinya dalam satu kampung tadi, satu wilayah tadi, di fardu kifayah untuk memandikan mayit tersebut. Nah, kemudian nanti pertemuan yang kedua akan kita sambung tentang rukun mandi. Nah, rukun mandi. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama, dan mudah-mudahan pada para santrinya bisa menyimak kemudian mengikutinya dari awal sampai akhir menontonnya. Kemudian tadi ingat absennya kita cek di komentar di halaman komentar di YouTube link. Nanti linknya kita akan kirim. Nah, di situ silakan buka masing-masing. Kemudian like, subscribe, kemudian komen. Komennya isi nama santrinya, kemudian alamatnya dari mana. Nah, mungkin itu saja yang biasa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.